Di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ini melanjutkan di video yang part 1 kemarin ya. Jadi untuk sifat-sifat ini sebenarnya kita akan membagi menjadi 4 subbab atau 4 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana sifat bilangan berpangkat ini kalau di dalam sebuah perkalian, kemudian di pembagian, di bilangan berpangkat yang dipangkatkan ya, misal x pangkat n dipangkatkan lagi jadi m. Kemudian kalau misalnya dia ada perkalian a kali b yang dipangkatkan, ini cara mengerjakannya gimana empat-empatnya ini kita akan membahas di video kali ini. Oke, yang pertama itu adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya kita ketemu nih sama soal yang kayak gini nih, 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2. Ini kan kalau misalkan kita jabarkan ya, dia jadi 4 kali 4 kali 4 dikalikan lagi jadi 4 kali 4. Betul nggak? Ini kan 4-nya kan 3 kali, 1, 2, 3 2 sama 1, 2. Nah ini ternyata kalau kita kerjakan secara manual jadi 4-nya itu berapa kali teman-teman? Perkaliannya jadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini kan. Nah, sama halnya kalau kita mau ngerjain yang atas ini secara langsung, ternyata 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 3-nya itu ditambahkan sama 2. Nah, jadinya 4 pangkat 5. Apakah sama? Ternyata jawabannya adalah sama. Ini dia akan berfungsi seperti ini kalau syaratnya itu basisnya ya itu sama, artinya bilangan pokoknya itu sama 4, 4. Kalau misalnya dia sininya 4 terus yang sininya itu 3, contoh itu kalau misalnya 4 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 4, ini apakah bisa ditambahkan pangkatnya? Nggak bisa. Jadi syaratnya itu adalah memang dia harus basisnya itu sama ya, 4 di sini 4 ya di sini harus 4. Paham? Ini yang pertama. Oke, yang kedua itu sifat pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi itu kita udah mempelajari sifat perkaliannya ya, langsung ke contoh. Nah ini kalau misalnya ada kayak gitu lagi, 4 dipangkatkan 5 dibagi sama 4 pangkat 2. Nah ini kan kalau misalkan kita susun bentuk secara manual ya, itu kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 1, 2, 3, 4, 5 ya, dibagikan boleh ya dikerjakan kayak gini, 4 kali 4 jadi 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah ini kan kita bisa membagi atas bawah, syaratnya itu harus angka yang sama, kita bagi oke, 1, 1 ya, ini juga 1, 1, sehingga yang atas itu tinggal 4 kali 4 kali 4 atau per 1 kan. Nah ini jadinya 4 pangkat 3. Nah ternyata kalau kita punya soal pembagian, syaratnya sama kayak yang perkalian tadi, itu harus basisnya sama atau angkanya itu sama ya. Jadi ini tinggal enaknya gini teman-teman, 4 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 4 pangkat 3. Tara, apakah sama? Yes. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Ini kalau misalnya kita punya soal, dia sudah dipangkatkan 4 pangkat 3. Nah, ini ternyata dipangkatkan lagi nih. Dipangkatkan lagi sama 2. Ini caranya gimana? Nah, ini caranya mudah. Jadi kalau misalkan ketemu kayak gini kan, kalau kita jabarin ya, 4 kali 4 kali 4 ini dikuadratkan gini kan, berarti hasilnya nanti dikalikan lagi, berarti kan 4-nya dikalikan sama 4 kali 4 terus kali 4 kali 4 terus lagi kali 4 kali 4, jadi gini kan teman-teman. Ini kalau misalkan kita jawab hasilnya 4 pangkatnya berapa? Hitung 1, 2, 3, 6. Nah
ternyata kalau misalnya kita ketemu kayak gini, kita nggak perlu untuk menjabarkannya satu-satu, udah ketahuan ya, polanya hampir kelihatan. 4 di sini, 3-nya yang pertama itu kita kalikan nih sama pangkat yang kedua, sehingga jawabannya adalah 4 pangkat 6. Sama. Nah, ini caranya yang pangkat perpangkatan bilangan berpangkat. Gimana, mudah kan? Oke, kita ke yang keempat ya. Sifat yang keempat adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Ada perpangkatan ya, misal 5 pada perkalian bilangan 2 kali 3. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, ini caranya gimana? Ini kalau kita jabarkan satu-satu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Dikalikan lagi sama ininya udah 5, berarti kan sekarang 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini kalau kita jawab secara manual dapatnya adalah 2-nya pangkat 5 dikali 3-nya pangkat 5. Nah, ternyata ini udah nggak bisa disederhanakan ya, nggak bisa disederhanakan karena dia basisnya ini udah nggak sama. Kan kalau dia sama dia masih bisa disederhanakan lagi, tapi karena dia nilai pokoknya atau basisnya itu berbeda, maka sudah stop sampai sini. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 jawabannya. Nah, ternyata kalau kita ketemu kayak gini nih, hasilnya sama dengan itu pokok pertama kita tulis lagi di sini ya, 2 pangkatnya berapa? 5 dikali nih sama pokok yang kedua berapa? 3 pangkatnya 5. Beres deh. Nah, gimana? Oke, mudah kan? Oke, setelah ini coba saya rangkumkan dulu ya untuk rumus dari sifat-sifat pada perkalian bilangan berpangkat. Oke, sehingga kita punya rumus kayak gini nih. Ini rumus di sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Kemudian yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi sama N, jadinya A pangkat M kali N, dan A kali B ya dipangkatkan sama M, jadinya kayak gini. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut di part selanjutnya.